warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelas 12 PDKT 6. Perkenalkan nama saya Naomi Nalani. Nama saya Sadira Delia Zahara. Di sini kami akan melakukan konfigurasi rancang bangun jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Halo semuanya, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita perlui. Yang pertama kita membutuhkan 4 kabelan dan satu lagi kabel internetnya. Di sini kita butuhkan 2 mikrotik router dan satu hub atau bisa bilang switch ya. Cara pertama kita colokkan dulu mikrotik dan switchnya ke kabel sini. Oke, setelah seperti itu kita masukkan kabelan dari internet ini ke switch pertama, ke port switch pertama. Setelah seperti itu, switch port keduanya kita sambungkan ke router pertama kita. Ini router pertama. Setelah seperti ini, kita bakal masukkan port ketiga switch ke kita masukkan ke router kedua ya. Nah, setelah seperti ini kita membutuhkan 2 laptop. Ini laptop pertama buat router pertama dan ini laptop kedua buat router yang kedua. Oke, kita pasang dulu kabelannya. Terus ini kita masukkan ke router pertama ya. Selanjutnya sama, ini kita masukkan ke laptop kedua. Ini kita sambungkan ke router keduanya. Oke, setelah seperti ini bisa dibilang sebagai WLAN dan ini LAN-nya. Ini LAN-nya. Halo semuanya, di sini saya sebagai router A. Langkah pertama yaitu kita masuk ke Winbox. Setelah itu kita masuk ke sini. Kita ke sini, konekkan. Oke, setelah sudah masuk, kita masuk ke sistem untuk membuat nama user kita. Soalnya ini laptop satunya ya, terus apply-kan baru oke. Nah, agar tidak ada orang yang masuk ke Winbox saya, kita masuk ke ini, kita buat passwordnya dulu. Kita buat passwordnya. Nah, di sini kita buat terserah sih berapa. Ada di sini. Nah, terus kita passwordnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke IP. Terus kita ke address. Setelah kita masuk ke address, kita buat ininya IP addressnya yaitu 192.229. 29-nya ini nomor absen saya ya. Terus kita tambahin 10 terus 1/4. Oke, ini interface-nya itu Ether 2 ya. Baru kita apply-kan, terus tuh kita oke-kan. Nah, setelah masuk IP address, kita masuk ke IP DHCP client. DHCP client ini kita pencet ini add atau tambah, terus ini kita pencet Ether 1, baru tuh ini yes. Baru tuh kita apply-kan, terus tuh kita oke-kan. Nah, setelah itu kita masuk ke IP firewall. IP firewallnya tuh kita masuk sini, kita masuk NAT, baru tuh kita plus, terus tuh kita masuk generalnya itu assertion NAT, terus tuh out interface. Out interface-nya itu kita pilih Ether 1 ya. Setelah itu actionnya itu kita pilih mouse right. Terus kita apply-kan, baru tuh oke. Setelah itu kita masukkan routing OSPF. Routing OSPF-nya itu ada di sini. Ini OSPF. Nah, cara membuat routing OSPF-nya kita bisa lihat di IP address. Di IP address
Ya. Nah, ini kita klik network. Setelah itu plus, baru ininya kita buat 172. Yang ini ya, yang ini nih, ini networknya 172.16.132.0/24. Terus kita apply-kan, baru itu oke. Terus kita masukkan lagi itu 192.210.10/24. Nah, oke, kita apply-kan, baru itu oke lagi. Oke, setelah masuk ke OSPF, kita bakal masuk ke IP. Kita web proxy ya, web proxy. Nah, ini enable-nya kita centangkan, dan inisinya juga dicentangkan ya. Setelah itu portnya kita ganti menjadi 3128-nya. Terus chat administratornya itu kita buat jadi nomor absen dulu ya, 29. Terus plus Sadira dan Naomi ya. Naomi baru itu kita buat add. Oke, kita pencet add, baru tuh sekolah ya, SMK. Add. Kita baru pencet sekolah ya, SMKN 5 Batam. Terus titik SCH.ID ya. Nah, sudah seperti ini. Sudah SCH.ID, coba kita cek ya, SCH.ID. Terus kita apply kan, baru itu kita akses. Nah, di akses ini kita masuk ke sini. Terus ininya nya deny ya, deny hostnya itu bintang linux.org. Setelah itu kita apply kan, baru itu oke ya. Terus kita keluar lagi, baru itu kita apply kan, terus itu kita oke kan ya. Oke, sudah setelah seperti ini. Setelah seperti ini kita masuk ke IP lagi, IP firewall. Nah, terus kita masuk ke ini generalnya, terus yang ininya itu destinat, terus protokolnya itu NAT TCP, setelah itu DST portnya 80. Terus ini interface-nya, ini kita buat enter 2 ya. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke action-nya. Action-nya itu kita ganti ke redirect ya. Terus yang ini itu 3128 ya. Terus kita apply-kan, baru itu oke. Oke, setelah seperti ini kita masuk lagi, add lagi ya kan. Terus kita masuk ke general. Di general ini kita masuk destinat, terus protokolnya, baru itu DST portnya itu 443. Terus in interface-nya enter 2 lagi, baru itu action lagi. Action itu kita buat redirect lagi ya. Nah, baru itu kita apply kan, terus itu oke kan. Nah, setelah selesai seperti ini, selanjutnya yang PC keduanya yang melanjutkan itu PC B-nya ya. Halo semua, di sini saya sebagai router B. Pertama kita masuk ke inbox. Oke. Setelah itu kita klik ini, lalu kita connect. Oke, sudah masuk. Kita remove semuanya. Setelah itu
Oke, setelah itu kita masuk di sini, kita connect. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke IP, lalu kita, sorry, kita ke sistem, kita masuk ke identity. Kamu udah di-connect nih? Oke, sekarang kita masukin nama identity kita. Lalu kita apply. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke sistem. Kita masuk ke password. Masukin password kalian. Oke, change. Oke, setelah itu kita ke IP, kita ke address, tambah, lalu kita masukkan IP-nya 192 titik, ini absen ya, 118. Di 1/4. Oke, ini kita buat jadi tetap bualan 1. Lalu kita apply. Oke. Setelah itu kita ke virus. Nah, lalu kita tekan ini, kita centang. Oke, setelah itu kita ke DHCP client. Lalu kita add. Oke, kita tadi sudah masuk di IP, lalu kita ke DHCP client, lalu kita ke sini, kita ubah menjadi Oke, kita ubah menjadi Ether1, lalu kita ganti menjadi no, kita apply. Oke, pastikan bond ya teman-teman. Oke, setelah itu tadi kita masuk ke IP, kita ke this, udah ini, lalu kita, maaf teman-teman agak bising, lalu kita tambah gateway-nya 172.132, salah 116.132.1 lalu apply. Oke. Masuk ke IP tuh. Habis itu kita ke IP lalu ke firewall. Nah, NAT. Lalu kita tambah. Kita ke sini general. Kita ubah. Kita sekarang protokol. Out interface-nya. Oh, salah teman-teman. Out interface. Jadi walan 1. Ether1. Ke action. Kita lalu ke action. Customize. Kita ganti ke meskulat ya teman-teman. Oke. Lalu apply, lalu oke kan. DHCP Lalu kita ke IP, kita ke DHCP client. DHCP Salah teman-teman, DHCP kita ke IP. Kita ke IP, DHCP server, lalu setup. Kita next kan, tapi kita harus perhatikan ya teman-teman. Ini sudah benar, ini benar, ini benar. Ini 254 ini kita ganti menjadi 100. Kan? Terus next lalu sudah next lagi. Ini ubah menjadi 8 ya teman-teman. Ya, karena kita menggunakan waktu 8 jam. Sebar ya teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita next. Oke, sukses. Nah, itu merah kita masuk lagi. Oke, karena ini merah kita masuk ke wireless lagi.
Ini kita klik 2 kali. Ini kita ubah menjadi API bridge. Lalu ini kita ubah menjadi BGN. Ini kita ubah menjadi ini CE. Lalu ini oh tidak teman-teman, mikrotiknya kita ubah menjadi nama wifi kita ya. ya, kita ubah menjadi nama wifi kita. Udah dan kakak sudah. Selanjut kita apply, lalu kita oke kan. Baru masuk ke Lalu kita masuk ke routing, kita ke OSPF, kita ke networks, kita tambah, di mana? kita hapus dulu, baru kita ke IP lagi. Kita cek IP address kita masukkan. Oke, ini kita masukkan. Kita Belum dipencet itu Nomi. oh, sorry teman-teman, kita salin. Oh ya. Oke, ini apply. Oke, lalu kita masuk lagi ke Nomi udah pencet. tambah lagi. Oke, kita hapus. Lalu kita ke sini, kita masukkan. Itu belum nol. Matikan. Sorry guys, ini tadi ada kesalahan. Ini kita ubah menjadi /24. Pencet aja dulu. Kita pencet ya. Oke, ini kita klik jadi /24. Oke, apply. Oke. Lalu kita buat lagi. Kita masuk ke address lagi. Kita salin. Kita masukkan. Ini /24 juga ya. Kita ke apply lalu oke. Oke, bagian saya di sini sudah selesai. Saya akan menunggu teman saya lagi yang selanjutnya. Oke, setelah teman saya yang laptop keduanya sudah buat, selanjutnya saya melanjutkannya dengan cara masuk ke kontrol panel. Ini kita masuk ke kontrol panel ya. Ini kontrol panel. Setelah masuk situ kita network and internet. Setelah itu ini network and sharing. Terus ini kita membuat IP ya, change adapter. Baru kita pilih yang ini, klik 2 kali, baru properties. Oke, setelah itu masuk ke sini, baru ini pencet bawah ini, itu pun bawahnya juga. Ini kita buat dulu ya IP-nya ya, 192 titik. Tadi kan 229, ini tetap ya, baru titik, baru 10. Nah ini di belakangnya ini terserah, jadi saya mau buat 3. Terus ini otomatis, baru ini gateway-nya sama seperti ini, tapi belakangnya 1 karena gateway semua di belakangnya 1 ya. 192 titik, itu ada 9 titik 10 titik 1. Nah setelah seperti itu, pilih yang ini, kita buat 172 titik 16 titik 132 titik 1. Nah di bawahnya ini kita buat 8 titik 8 titik 8 titik 8. Nah oke kan, kita close. Sudah selesai membuat itu, kita masuk ke Winbox lagi. Nah di Winbox ini kita masuk ke layout terminal ya. Nih. Oke, setelah seperti ini kita klik no. Oke, setelah sudah seperti ini kita klik no. Ya.
ya. Ini agak nge-lag ya laptopnya. Kita di sini mau ping 88 ya. 8 enter. Nah, ini TTL ya. Sudah setelah seperti ini, kita bakal masuk ke comment prompt ya, betul. Silang aja, terus kita masuk ke comment prompt. Ini laptop ke-1 dan laptop kedua bakal ngeping satu sama lain. Hanya kita sambungin dulu wifi. Oke, kita masukkan wifi-nya. Ini ya teman-teman, kita connect. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke comment prompt. Kita ulang ya. Kita masuk ke comment prompt. Kita buat IP config. Oke, setelah itu saya akan nge-ping punya saya dulu. Ping 1.1.20.1. Oke, kita enter. Refresh form ya teman-teman. Laptop apa ini namanya? Lalu saya akan ping ke laptop teman saya. 192.29 10. Oke, enter. TTL ya teman-teman. Selanjutnya saya akan melakukan pin ke laptop saya. Oke, kalau seperti ini berarti berhasil ya teman-teman. Terus, oke kan? Nah, di sini kita ketik dulu IP ya. Bentar. Di sini udah ada. Kita ping diri kita dulu sendiri ya. 192 titik. Kita ping 88 dulu ya. Kita enter. Nah, ini TTL tandanya berhasil ya, yang 88-nya. Terus kita ping lagi diri kita sendiri 192.229. IP address yang di control panel itu kita masukkan dulu 9, baru itu 10.3 ya. Bentar. Nah, ini TTL ya, berarti baru kita masukkan kita pingkan laptop sebelah ya. Sebentar. Ini berapa? Oke, selanjutnya saya akan melakukan ping ke laptop saya. Berapa nih? 192 titik 118.20.1. Nah, setelah TTL kayak gini, ini tandanya berhasil ya. Kita cekkan Linux kita tadi ya. Sebentar. Kita cek Linux-nya di sini di Firefox ada. Oh, sini Linux. Kita ceknya di Firefox. Bisa di itu, bisa di apa namanya? Di comment cek Chrome ya. Ini ada Firefox ya. Ya udah, karena nggak ada, kita ke Google Chrome aja lah ya. Sabar ya teman-teman. Nah, di sini kita cek Linux-nya. Linux.org. Sabar. ORG. Di sini tuh seharusnya dia ini ya terblokir ya. Dia nggak bisa. Masih bisa ya. Kadang dia emang gini, dia kadang nggak bisa di situ. Coba kita coba di tempat yang lain ya. Gimana ya? Oke, karena di sini nggak bisa ya, kita ke satu lagi aja. Ada cara keduanya. Kita masuk ke sini, Microsoft Edge. Nah, di sini kita klik Linux. Tunggu, dia lagi loading ya. Klik. Kita klik Linux. .or/id. Seharusnya dia bisa blokir ya. Nah, ini udah terblokir ya, tandanya
berhasil konfigurasi kami kali ini. Mungkin segini aja yang bisa kami sampaikan dan kami sebentar. jelaskan. Kami bakal reset dulu ya. Oh ya, kita akan reset. Ya, setelah kita ini udah trendnya udah sukses ya, udah ada wifi juga kan tadi di mana di laptop pertama ya, laptop B yang kedua, laptop kedua. Nah, setelah seperti udah semua, ya udah kita lakukan reset konfigurasi dengan cara kayak gini. Kita resetnya dari sini aja, yang B-nya nanti bakal sama juga kok. Jadi kita resetnya dari sini aja, kita rekam, terus download backup, terus reset konfigurasi, terus yes kan. Ini tinggal kita tunggu aja. Nah, sudah seperti ini, tandanya ini udah terreset. Terus kita masukkan lagi konfigurasinya. Nah, di sini udah ya, ini udah terreset ya. Oke, mungkin segini saja. Video dari kami. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari omongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.